Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Balapan penuh drama terjadi di MotoGP Belanda 2022. Fabio Quartararo alami insiden crash 2 kali. Maverick Vinales akhirnya podium dan Francesco Bagnaia juara. Pembalap Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia keluar sebagai juara MotoGP Belanda 2022 pada Minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022. Namun sorotan utama pada balapan yang berlangsung di sirkuit Assen itu terjadi pada sejumlah pembalap yang menyajikan banyak drama. Diawali dengan Fabio Quartararo yang mengalami crash 2 kali dan akhirnya DNF untuk pertama kalinya sepanjang musim MotoGP 2022 ini. Lalu diwarnai dengan aksi Alex Espargaro yang nyaris terseret Quartararo namun akhirnya mampu finish keempat setelah menyalip Jack Miller dan Brad Binder di tikungan terakhir pada lap terakhir. Kemudian soal keberhasilan Marco Bezzecchi yang sukses meriah runner-up. Sehingga total ada 2 murid Valentino Rossi yang podium di MotoGP Belanda 2022. Serta tak lupa soal keberhasilan Maverick Vinales yang akhirnya podium untuk pertama kalinya bersama Aprilia. Pecco Bagnaia langsung tancap gas memimpin balapan di awal race. Fabio Quartararo terdesak ke posisi ketiga. Setelah Alex Espargaro melesat dari posisi 5 ke posisi kedua. Drama langsung terjadi di awal balapan, di mana memasuki lap ke-6 pada T5, Fabio Quartararo melakukan kesalahan yang tidak biasa. Quartararo melakukan kesalahan saat berupaya merebut posisi kedua dari Alex Espargaro. Kesalahan itu terjadi saat dia menyalip dari sisi dalam tikungan. Kemudian kehilangan kendali dan crash. Beruntung insiden itu tidak ikut menyeret pembalap lain. Hanya saja, Fabio Quartararo terseret ke area gravel. Sedangkan Alex Espargaro yang sempat oleng dan hampir jatuh juga harus turun drastis ke posisi ke-15. Fabio Quartararo masih berupaya mengejar ketertinggalan namun dia sudah terlempar ke posisi buncit yakni ke-24. Pembalap asal Prancis itu sempat mampir ke pit lane tapi kemudian melanjutkan balapan di sisa 17 lap. Sementara posisi terdepan masih dikuasai Pecco Bagnaia. Disusul Marco Bezzecchi dan Jorge Martin di posisi kedua dan ketiga. Nasib malang masih tak henti menghinggapi Yamaha. Rekan setim Quartararo, Franco Morbidelli, juga terjatuh di T5. Tak berapa lama giliran pembalap tim satelit RNF Yamaha, Daryn Binder, yang jatuh di T8. Sudah 3 pembalap Yamaha yang mengalami crash hari ini. Morbidelli dan Binder dipastikan DNF. Menyisakan 16 lap, Alex Espargaro merangsak perlahan menuju posisi ke-12. Rekan setimnya Maverick Vinales tampil ciamik dan sementara mengamankan posisi keempat. Memasuki lap 14, Fabio Quartararo lagi-lagi terjatuh di T5 dan kali ini ia mengalami kecelakaan lebih parah. Hindsight dan akhirnya gagal melanjutkan balapan. Benar-benar hari bencana bagi Yamaha di sirkuit yang seharusnya menjadi panggung pabrikan Iwata. Memasuki 10 lap terakhir, Alex Espargaro masih bertahan dan merangsak ke posisi ke-9. Drama masih belum selesai ketika white flag dikibarkan. Artinya akan ada balapan flag to flag untuk membiarkan pembalap menuju pit lane dan berganti motor dengan jenis ban basah. Memasuki 8 lap tersisa, Raul Fernandez menuju pit lane. Namun ia bukan untuk berganti motor tetapi retired alias menyerah. Sementara Alex Espargaro makin gacor dengan berhasil menyalip Miguel Oliveira dan merebut posisi ke-7. Hingga 7 lap tersisa belum ada pembalap yang berganti motor. Maverick Vinales akhirnya merangsak naik ke posisi ketiga dan sementara mengamankan podium perdananya bersama Aprilia. Di lap terakhir persaingan sengit terjadi antara Vinales dan Jack Miller memperebutkan posisi ketiga. Meski Miller sempat merebutnya namun Vinales kembali menyalip dan Miller sedikit melebar. Miller justru mulai diintai Brad Binder dari posisi kelima. Ketika Miller dan Binder, Alex Espargaro, dengan heroik sukses menyalip 2 pembalap itu di tikungan terakhir sirkuit Assen. Hingga balapan menyentuh garis finish.
Akhirnya Francesco Bagnaia tampil juara disusul Bezzecchi runner-up dan finalis podium ketiga. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Pembalap Aprilia Racing, Alex Espargaro, menguasai latihan bebas ketiga MotoGP Belanda di sirkuit Assen, Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2022. Dia unggul sangat tipis atas pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo. Alex Espargaro menguasai FP3 setelah menembus waktu lap 1 menit 32,164 detik yang dibuatnya pada lap 17 dari total 19 lap yang dilahapnya. Ia hanya unggul 0,041 detik atas juara dunia Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP, di P2. Suzuki GSX-RR geberan Alex Rins, Suzuki X-Star, melesat di posisi ketiga dengan gap 0,156 detik dari Espargaro. Takaaki Nakagami, LCR Honda Idemitsu, dan Marco Bezzecchi, Muni VR46 Racing, masing-masing terpaut 0,191 detik dan 0,218 detik di P4 dan P5. Sementara Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, Maverick Vinales, Aprilia Racing, Jorge Martin, Prima Pramac Racing, Johan Zarco, Prima Pramac Racing, serta Jack Miller, Ducati Lenovo, menggenapi 10 besar FP3. Hasil FP3 pun memunculkan 10 pembalap yang otomatis lolos langsung ke kualifikasi kedua, Q2, hasil dari waktu terbaik, kombinasi dari 3 sesi latihan bebas. Sedangkan 15 pembalap lainnya harus melalui sesi Q1. Juara dunia MotoGP 2020 berikut sang runner-up, Joan Mir, dan Franco Morbidelli. Serta peringkat keempat klasemen sementara MotoGP Enea Bastianini berada di antara 15 nama tersebut. Sejumlah insiden juga mewarnai FP3 yang dimulai dari kecelakaan yang dialami Luca Marini, Muni VR46 Racing. Berikutnya Franco Morbidelli mengalami kecelakaan hebat di tikungan 15. Beruntung ia masih mampu berjalan kembali ke paddock. Setelah itu Enea Bastianini kehilangan kendali bagian depan, front end, Ducati Desmosedici-nya saat akan melibas area Ruskenhoek di tikungan 7. Di sisi lain, Aprilia Racing bisa dibilang menguasai jalannya sesi FP3 yang berdurasi 45 menit tersebut. Mendekati 10 menit sesi berlangsung, Espargaro melesat ke P1. Namun rekan setimnya Maverick Vinales menggesernya dari P1 pada lap kelima dengan unggul hampir 0,5 detik. Espargaro lantas memperkecil gapnya dengan Vinales menjadi 0,117 detik. Fabio Quartararo, Joan Mir dan Francesco Bagnaia mulai menguntit di 5 besar. Komposisi 5 besar tidak berubah mendekati 15 menit sesi berlangsung. Tidak berapa lama Quartararo berhasil menajamkan waktu lap. El Diablo pun merangsek ke posisi kedua di antara duo Aprilia, Vinales dan Alex Espargaro. Alex Rins juga berhasil menyodok ke P4 diikuti rookie Marco Bezzecchi tepat di bawahnya. Memasuki separuh sesi FP3 berlangsung. Hampir semua pembalap top lolos ke Q2. Hanya peringkat keempat klasemen MotoGP Enea Bastianini yang tercecer di P11 waktu kombinasi 3 sesi latihan bebas. Kurang dari 10 menit jelang finish FP3, para pembalap mulai melakukan time attack. Espargaro masih di P1 namun hanya unggul 0,041 detik atas El Diablo. Bagnaia menguntit di P3 dengan gap sekira 0,2 detik dari Espargaro. Vinales dan Rins mengejar di P4 dan P5. Hingga sesi berakhir, Alex Espargaro akhirnya berhasil mempertahankan posisi puncak sampai akhir FP3 diikuti Quartararo dan Alex Rins di 3 besar. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.